Pendakian kali ini bukan sekedar perjalanan menapaki jejak di tanah, tetapi juga perjalanan menyelami diri sendiri. Kami mendaki untuk mencari ketenangan, untuk meredam sebuah kebisingan yang tak henti-henti menggema di kepala. Di setiap langkah, kami berharap menemukan kedamaian di antara rimbunnya pepohonan dan sejuknya udara pegunungan. Namun alam selalu punya cara menguji tekad. Letih merayap di setiap otot, ego berbisik ingin menyerah, dan ketakutan mengintai di setiap tikungan. Rasa ragu datang silih berganti. Bertanya, apakah kami benar mampu mencapai tujuan? Seperti gunung yang tetap berdiri kokoh menghadapi badai. Kami tahu satu-satunya jalan adalah terus maju. Di ketinggian, di antara hembusan angin yang dingin, kami belajar bahwa pendakian bukan hanya tentang mencapai puncak tertinggi, tetapi tentang bagaimana kami melangkah melawan batas diri sendiri. Pendakian ini menjadi perjalanan yang sangat tak terlupakan. Bersama 7 sahabat, 2 wanita tangguh, Mutiara dan Basri, melangkah menatap di setiap tanjakan. Sementara 4 pria, yaitu saya, Riksa, Irfan, dan Berlandi menjadi pendamping dalam perjalanan ini. Bintang dari ekspedisi ini adalah Diandra Kajak, seorang anak kecil yang luar biasa, penuh semangat dan juga keberanian. Di Bandung itu pukul 1 pagi dikarenakan yang awalnya rencananya berangkat setelah maghrib jam tujuan, ternyata ada beberapa kendala mulai dari kerjaan yang belum selesai atau apa. Akhirnya kami nunggu dulu selesai semuanya sampai pada pukul 1 pagi tepat kami berangkat lewat jalur Cianjur menuju base camp Cibodas. Dan kita sampai di Cibodas itu kurang lebih pukul 4 pagi. Sampai di sana kita istirahat terlebih dahulu, makan-makan, baru pada jam 5:30 kita baru naik. Di sisi lain, ketika kami memulai awal pendakian, treknya terbilang cukup landai. Treknya itu seperti susunan batu-batu yang konturnya itu batu-batu kecil yang sudah dibentuk menjadi undakan tangga-tangga kecil. Ya, jadi tidak terlalu curam sebetulnya di awal. Dari base camp ke pos 1 itu yang pertama, waktu yang kami tempuh itu kurang lebih hampir sejam setengah. Di situ vegetasinya masih hutan-hutan yang pepohonan cukup tinggi. Di sana itu sebetulnya teman-teman itu gak perlu bawa banyak perbekalan sebetulnya. Yang penting bawa banyak duit aja. Jajan itu di pos per pos itu banyak sekali pedagang-pedagang. Dengan notabene-nya harganya ya namanya juga di gunung lah ya, di tempat wisata. Sampai akhirnya di Telaga Biru. Itu depan. Tadi berarti perjalanan cuma berapa? Dari pos 1 sekitar kurang lebih 30 menit. Ya. Karena saya belum tidur. Jadi lambat. Ben, kami sepertinya. Bagaimana kalau udah tidur? Sejenak kami beristirahat di tepi telaga, membiarkan tubuh yang lelah meresapi ketenangan air yang beriak pelan. Perut yang kosong akhirnya terisi. Suapan demi suapan mengembalikan energi yang terkuras selama pendakian. Di antara kepulan uap dari minuman hangat, tawa kecil mulai terdengar. Kami bercanda dengan para pedagang yang ada di sekitar telaga, membiarkan suasana mencair setelah perjalanan panjang. Mereka menyambut kami dengan ramah, seolah mengerti betul bagaimana rasanya menjadi pendaki. Melelahkan, penuh tantangan, tapi selalu membawa cerita. Assalamualaikum, Mang. Mang.
Aku ketukang. Dalam keadaan kurang tidur, kami tetap melangkah, membawa carrier yang semakin terasa berat di punggung. Fisik yang sudah terposir sejak perjalanan menuju base camp kini benar-benar diuji oleh medan Gunung Pangrango yang tak kenal ampun. Setiap perjalanan seakan terasa lebih curam. Setiap langkah terasa lebih lambat, tapi tetap semangat kami masih tetap menyala sampai kapanpun. Sampailah kami di jembatan Rawa Gayongbong, sebuah titik ikonik di jalur pendakian Gunung Pangrango. Kameramen. Jembatan kayu yang membentang di atas rawa ini tampak sedikit lapuk, menambah kesan alami dan liar dari perjalanan yang telah kami tempuh. Langkah kami semakin lambat, kelelahan mulai terasa lebih dalam, namun semangat untuk mencapai puncak tetaplah masih membara. Dengan energi yang tak ada habisnya, tetap melangkah mantap menjadi inspirasi bagi kami yang sudah mulai merasa lelah. Kami berhenti sejenak, mengambil napas dan menikmati suasana sunyi yang begitu syahdu. Di tempat ini, alam seolah berbicara dalam diam, menyampaikan betapa kecilnya manusia di hadapan kebesaran semesta. Namun, justru dalam keheringan ini kami merasa lebih hidup, lebih menyatu dengan alam, dan lebih siap untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Pangrango. Oke, jadi saat ini kita berada di shelter Batu Khusus, Batu Kukus 2. Dan saat ini pukul 11.07. Belum saatnya jam makan siang sih, tapi perut udah keroncongan dan perjalanan masih panjang. Lebih baik untuk kita makan dulu. Sahur. Dan ini kembali lagi bersama saya di Super Deal 2 miliar. dua selamat. Oke, dan chipnya sedang beres-beres dulu. Mencep. Halo, saya Irfan Chef Ginaisa. Chef Ipan. Ipan Gunawan. Tadi kebetulan masaknya agak telat, Jadi logistik, jadi ketiduran. terus Kayak kesemutan. kesemutan. Jadinya kesiruman. Apa itu kasir? Kenapa nggak kegajahan? Kegajahan mah pada ini Kok nggak ada kegajahan? pasang utang di jalanan mau kegajahan Ke harimau. lu catat keterima Tidak jelas. sudah mending tidur, menurutku mending tidur saja. Kenapa jadi pada baku gini? Kata-katanya dong, Mbak. Hari ini, Mbak. Jokes ke apa ke? Idean. Oke. Kan macam apa ini? Oke, jadi kita siap-siap masak dulu. Habis masak, terus makan dan Nasinya gosong. tidur. Oke, bye-bye. Jadi buat teman-teman, di sini disarankan kalau udah lewat jalur hot spring itu harus berhati-hati. Yang pertama karena
jalurnya itu basah dan licin, bebatuan, serta di sini itu ada aliran air panas. Ya. So diusahakan untuk fokus. Sebetulnya memang jalurnya tidak terlalu curam, tapi tetap harus berhati-hati. Makan. Jarang. Ya, jadi seperti ini untuk jalur pendakian Gunung Pangrango via Cibodas. Kita bakal disajikan dengan aliran sungai air panas. Mudah-mudahan kameranya nggak ngembun ya teman-teman. Dan saya harus berpegangan seperti ini. Dan diusahakan buat teman-teman yang mau ke sini lebih baik menggunakan air ya. Lebih baik menggunakan sepatu yang water resist atau yang anti air atau yang waterproof lah. Masuk dulu, mudah-mudahan masih bisa ini, dan ini keren banget. Mantap, Pak. Panas, mantap. Jadi kita habis mandi tadi, sekarang baru melintasi kandang Batu. Sekarang tujuan kita ke kandang Badak. Kurang lebih ya sekitar 30 menitan atau 45 menitan lah. Dan estimasinya nanti kita buka map dulu. Terus setelah itu kita ambil persediaan air di water tank dan naik ke puncak Gunung Rango dan turun ke lembah Mandalawangi. Ayo. Sampai. Tante, Mbak Sri, Tante Mbak Sri, ada cemilan ke? Ada cemilan. Nanti di sana jadi ada warung tuh sana. Sampai. Adik-adik lihat itu. Kandang Badak. Welcome to paradise. Kandang Jeng jeng. Badak. Kandang. Badak, Badak. berarti ini badaknya. Hey. Bilangin ini model. Amin. Amin. Hah. Setengah jam deh. Orang yang sering lah. Ya.
Sore ini kita akan lanjut untuk ke puncak Pangrango dengan melihat kondisi cuaca yang seperti ini belum bisa ditebak, tapi mudah-mudahan nanti di atas ataupun di perjalanan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semuanya selamat, kita selamat. Tukang tikung di mana-mana. Sudah? Lanjut lagi? Pelan saja. Spoiler aja, ini jalurnya nanti sampai Pelan-pelan nunduk-nunduk. saja lepaskanlah. Inilah simulasi bertemu dengan pimpinan. Ding 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 ding. Gak usah pimpinan lah, senior, jauh-jauh. Duduk lagi. Ini urusan kalian ya. Lumba-lumba. Jalur hutan pun seakan memiliki 1000 wajah ketika senja mulai tenggelam dan malam perlahan menyelimuti. Pepohonan yang tadi terlihat ramah kini menjelma seperti bayangan tinggi yang berbisik di antara desir angin. Cahaya senter menari di jalur setapak, menerangi akar-akar yang melintang seperti lengan tak kasat mata yang ingin menggenggam. Suara malam semakin nyaring gemerisik dedaunan. Oke, sekarang kita sedang berada di pertengahan jalur menuju puncak Pangrango. Estimasi kurang lebih dari tadi kita berjalan dari pos Kandang Badak sampai sini kurang lebih udah sejam lebih lah. Dan sekarang kita istirahat dulu, melemaskan kaki dan juga punggung. Setelah itu beberapa saat berselang kita lanjut lagi karena kita baru setengah perjalanan. Kemungkinan sampai itu sudah gelap malam dan juga petir juga sudah mulai berbunyi. Takutnya kita ketika di jalur kehujanan. Mudah-mudahan aja enggak sih. Sekian dari kontributor TV One Melaporkan. Nyanyian serangga dan desir langkah kaki yang beradu dengan tanah basah di tengah kegelapan. Imajinasi mulai berkelana. Apakah itu hanya ranting yang patah atau ada sesuatu yang mengintai di balik rimbunan semak? Namun, ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti. Langkah tetap maju, sebab di ujung perjalanan ada puncak yang menunggu dan hati yang perlu disembuhkan. Oke teman-teman, tadi setelah hujan-hujan dan sekarang jam 9.43 kami sudah di ketinggian 2900 mdpl. Satu langkah lagi untuk bisa sampai di puncak Pangrango. Udah lancar. Udara semakin menipis dan langkah Irfan mulai goyah. Rasa mual yang sejak tadi ia tahan akhirnya tak bisa lagi terbendung. Wajahnya sangat pucat, napasnya pendek. Tanda jelas hipoksia mulai menyerangnya. Kami saling bertukar pandang, sadar bahwa ini bukan sekedar lelah biasa. Di tengah kegelapan hutan, kami tak bisa membiarkan satupun dari kami jatuh. Dengan cepat, saya memutuskan untuk berhenti. Riksa dengan cekatan mengeluarkan peralatan memasak. Api kecil mulai menyala, uap hangat dari air mendidih mulai mengepul, membawa sedikit ketenangan di tengah situasi genting.
Minuman hangat dan makanan segera disiapkan, harapannya agar tubuh kami, terutama Irfan, bisa kembali bertenaga. Sementara itu kami memastikan Irfan tetap sadar, berbicara dengan agar ia tetap terjaga di ketinggian seperti ini. Istirahat terlalu lama bisa berbahaya, namun di antara kekhawatiran itu ada satu hal yang pasti. Kami tidak akan meninggalkannya. Dalam pendakian, kebersamaan adalah yang utama, tidak ada yang berjalan sendirian. Dingin seakan menggigit di puncak Gunung Pangrango, tapi hati kami tetap hangat. Napas masih tersenggal setelah pendakian panjang selama 18 jam. Kaki sangat terasa berat, namun ada sesuatu yang lebih kuat daripada lelah. Rasa lega, kami saling berpelukan dan hening. Seakan berbagi sisa tenaga yang tersisa menggantinya dengan haru yang tak terucap. Dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam ini. Pas. Iya udah kan? Iya udah. Angin malam Puncak ini. menyapu tubuh mengingatkan bahwa kami tidak bisa berlama-lama di sini. Puncak bukan tempat terdiam diri, hanya persinggahan singkat untuk menghayati perjalanan. Tenda harus segera didirikan sebab dingin bisa menjadi musuh yang tak terlihat, merayap perlahan dalam diam. Pagi datang dengan sebuah kehangatan yang pelan-pelan membangunkan tubuh yang masih terasa berat. Di antara dinginnya udara gunung, ada aroma yang menggoda, menyelinap masuk ke dalam tenda, wangi masakan yang mengundang. Saya membuka tenda perlahan, dan di luar, dalam samar cahaya, Riksa sudah sibuk memasak. Ia telah bangun terlebih dahulu, menyiapkan makanan untuk kami yang masih terlelap, memastikan energi kami pulih sebelum perjalanan berikutnya. Jadi setelah drama tadi malam sampai jam berapa? 12. 12 lebih ya? Iya. Jam 1. Sekarang jam 7.37 kita sampai di Lembah Mandalawangi. Di sana, di antara hamparan Edelweiss dan langit yang luas, kami tahu bahwa pendakian ini lebih dari sekedar perjalanan. Ini adalah sebuah kisah yang akan terus kami kenal. Gunung bukan sekedar tumpukan batu. Gunung adalah tempat yang indah sekaligus penuh misteri. Ia menyambut siapa saja yang datang dengan keteguhan hati, namun juga menguji mereka dengan batas yang tidak bisa ditawar. Bagi sebagian orang, gunung adalah rumah terakhir, tempat di mana langkah terhenti, napas terakhir dihembuskan, dan tubuh menyatu kembali dengan alam. Mereka yang hilang di gunung bukanlah benar-benar pergi, namun mereka tertinggal dalam hembusan angin yang menyapu punggung bukit. Dalam dedaunan yang berbisik di antara pepohonan, langkah mereka tetap abadi dalam jejak yang mungkin tetap terkubur oleh waktu. Namun kisahnya terus bergema di setiap hati para pendaki yang akan datang setelahnya. Gunung tidak pernah kejam, ia hanya jujur. Ia tidak memilih siapa yang boleh kembali dan siapa yang harus tinggal. Namun bagi mereka yang pergi di ketinggian, tidak ada perpisahan yang menyedihkan. Hanya sebuah perjalanan yang berlanjut di tempat yang lebih tinggi, lebih sunyi, dan lebih damai. Ekspedisi Bumi Pertiwi. Gunung Pangrango.